Ya teman-teman, sharing firman malam ini masih di judul tahun 5782 PBET seri yang kelima. Ya, judulnya Iman adalah Fondasi. Jadi ayat dasarnya, ayat intinya masih di Lukas 6 46 sampai 49. Masih belum selesai ya. Lukas 6:46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tanpa dasar itu tanpa fondasi, gitu maksudnya ya. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah perkataannya. Hebatlah kerusakannya, ya. Oke. Nah, refresh aja ya, refresh. Jadi perkataan Tuhan itu adalah material iman. Ya, karena di sini dasarnya itu mendengar perkataan Tuhan, ya. Dan mengerti adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu artinya ketemu batu, menggali dalam-dalam, merenungkan. Nah, ketemu batu itu mengerti perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, itu seri-seri sebelumnya. Nah, bangunan rumah, mendirikan rumah ya, berarti bangunan rumah. Dan itu adalah pola pikir kita. Nah, ketika sudah ketemu dengan batu, pengenalan akan Tuhan, bangunan rumah itu pola pikir kita serupa dengan Kristus. Jadi visinya menjadi serupa dengan Kristus itu adalah pikiran. Pola pikirnya sama. Jadi memandang masalah, memandang sesuatu itu sama dengan Tuhan, reaksinya juga sama dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan tampilan fisik Tuhan Yesus, baju gimana, gondrong apa, bukan ya. Pola pikir, reaksi gitu. Akhirnya karakter Kristus jadi karakter kita. Itu keserupaan kita dengan Tuhan, itu visi utama, visi yang paling dasar. Tidak boleh visi lain apapun itu keluar daripada visi keserupaan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada judul firman, iman adalah dasar atau fondasi dari bangunan, dari suatu bangunan yang tadi di Lukas 6 dikatakan ya. Oke. Kita baca Ibrani 11 1 sampai 3. Ini ayat yang luar biasa banget, semua orang pasti hafal di luar kepala ya. Mengenai iman, ini banyak sekali orang pegangan pada ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ya, iman adalah dasar, itu yang kita bahas dulu sekarang. Ya, nah ini waktu kemarin-kemarin sebelum kita rally panjang mengenai PBET ini, waktu kita baca ayat ini, perkiraan kita iman adalah dasar itu biasa landasan gitu ya. Nah, ternyata Tuhan kasih tuntunan dan di ayat dasar itu di bahasa Yunaninya itu bahasa Yunani aslinya itu hupostasis ya. Itu kalimatnya katanya hupostasis itu dasar. Artinya apa? Artinya adalah fondasi atau substructure. Jadi ada satu setting di bawah sesuatu, itu namanya fondasi. Ya.
Jadi bentuknya seperti abstrak begitu, ya. Dan ada juga artinya itu adalah jaminan dari Tuhan. Berbentuk abstrak juga jaminan dari Tuhan. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dasar itu mempunyai banyak pengertian. Tetapi salah satu pengertian yang kita ambil dua tadi, fondasi dan jaminan. Nah, ini begitu ngomong fondasi, kita langsung nyantol pada bangunan rumah. Menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Itu berbicara fondasi. Batu itu digambarkan Tuhan Yesus. Ya, batu bangunan semua banyak di ayat-ayat begitu ya. Nah, begitu berbicara iman adalah dasar, langsung iman adalah fondasi. Jadi bukan dasar alas biasa kayak tikar, lembaran tipis, bukan. Dasar yang dalam yang sanggup menopang bangunan di atasnya. Nah, itu yang dimaksud iman. Ya. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi, perkataan Tuhan itu adalah material bangunan rumah iman yang baru. Kita ngomong bangunan rumah iman yang baru, ya. Ketika kita mengerti, itu namanya iman hidup. Karena iman itu tidak bisa pasif. Orang mempunyai iman itu aktif. Seperti saya pernah bilang, percaya itu aktif. Kalau pasif, nah itu berarti tidak tahu apa yang dia percayai, tidak kenal. Begitu juga iman. Iman itu aktif karena dari perkataan Tuhan, ya, materialnya. Perkataan Tuhan itu adalah perintah dan janji. Nanti kita bahas ya. Nah, waktu mengerti dan pengertian itu adalah bentuk bangunan iman yang baru. Berupa konstruksi pola pikir kita. Nah, itu bentuk daripada iman, itu bentuk daripada wajah Kristus. Itu keserupaan kita dengan Tuhan Yesus di sana. Ya. Nah, batu kita udah tahu. Batu itu adalah Tuhan Yesus. Jadi iman adalah titik kontak. Iman adalah titik pertobatan. Ya. Iman adalah titik paradigma yang baru. Kalau diomong gitu ya. Nah, kita udah bahas kemarin. Ini refresh saja ya. Supaya nanti lebih enak ya. Kita bahas mengenai posisi Maria. Dengar dan renungkan. Cocok banget. Posisi Maria adalah posisi membangun fondasi. Ya, posisi Maria. Saya nggak usah jelaskan ya detail karena kemarin-kemarin sudah banyak. Cuman posisi Maria, dengar dan renungkan, itu berakibat mengerti dan berbuah, itu adalah pembangunan fondasi rumah iman yang baru. Kalau bangun fondasi, otomatis rumah iman itu terbentuk. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari posisi Maria. Jadi semakin hari kita itu semakin serupa dengan Tuhan, itu visinya. Ya, hidup berbuah-buah. Dan berbuah roh itulah yang dinamakan penginjilan dengan perbuatan kita atau perkataan kita. Bahkan di luar perbuatan itu berbicara lebih banyak, lebih kuat daripada perkataan. Ya. Oke. Jadi singkatnya gini, iman adalah perjumpaan dengan Kristus. Iman adalah pengenalan akan Tuhan. Iman itu adalah kehendak Tuhan. Makanya aktif iman itu ya. Iman adalah titik balik dan tanda pertobatan. Iman adalah dasar pola pikir kita. Sehingga memandang sesuatu keadaan sama dengan Tuhan memandang. Gitu ya. Nah, itu iman. Ya. Nah, Roh Kudus, api Roh Kudus, roh kebenaran, itu yang membakar persembahan di perjanjian baru. Yaitu kedagingan kita, kehendak kita diganti oleh kehendak Tuhan. Itu oleh Roh Kudus. Roh Kudus kebenaran. Yang berasal dari perkataan Tuhan. Yang iman itu penggeraknya Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi iman itu terus memangsa kedagingan kita. Terus membakar, mengikis kedagingan kita.
Itu tugasnya Roh Kudus menjadikan kita itu serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam kita itu Roh Kudus. Dan itulah yang dinamanya gerakan Roh Kudus itulah yang dinamakan hidup. Jadi kalau tidak ada gerakan Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, itu belum hidup. Itu namanya mati. Ya, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Nah, jadi yang tadi saya ngomong panjang lebar pembukaan itu berbicara iman dan itu mutlak satu-satunya yang harus. Makanya Tuhan ngomong satu-satunya yang perlu itu adalah posisi Maria. Nah, Roma 14 ayat 23 dikatakan gini, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Semua yang tidak berdasarkan iman dosa. Kalau iman adalah perkataan Tuhan yang kita terima, berarti di luar perkataan Tuhan, di luar kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan itu dosa. Dan di sini dikontraskan dengan barang siapa yang bimbang. Ya, kenapa bimbang? Karena dia tidak mengerti. Pengertian itulah yang menghilangkan bimbang. Sehingga orang bisa bulat ikut Tuhan Yesus karena ngerti. Lah kalau nggak ngerti bimbang, makanya banyak ketipu. Ya, ketipu oleh budaya, oleh teman-teman gini gitu, kepercayaan lain-lain, makanya dia bimbang terus geser. Karena tidak mengerti, yang berarti juga nggak kenal Tuhannya. Ya, jadi nggak bisa. Oh, bimbang nggak, aku percaya. Nggak bisa begitu. Bimbang itu bisa diusir, dihilangkan dengan mengerti. Kalau bimbang berarti dua rumah sama kuat. Rumah lama dan rumah baru. Rumah baru yang kosong karena ada kebimbangan. Ya, tampaknya firman, tapi tidak. Kalau firman, rumah iman yang baru itu akan melenyapkan, merobohkan rumah lama yang bikin kebimbangan itu hancur. Oke? Nah, kita lihat lagi ya. Ini baru fondasi-fondasi, kita belum masuk kepada inti. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, ini perjanjian lama. Dasar hukum Taurat adalah iman. Bukan iman. Karena Tuhan Yesus Tuhan tidak bisa ngomong ke semua pribadi masing-masing. Perjanjian lama melalui nabi. Ya. Nah, begitu melakukan peraturan itu akan hidup. Oke, kalau melakukan akan hidup, tulisannya gitu ya. Siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Jadi nggak peduli ngerti nggak ngerti, pokok melakukan hidup. Nah, itu hukum Taurat. Nah, makanya di dalam perjanjian baru banyak orang yang melakukan dengan salah juga. Seperti liturgi jadinya. Tidak punya nyawa, tidak punya roh. Yang penting melakukan. Dikiranya dia bisa hidup. Perjanjian baru dilakukan dengan cara lama. Siapa yang melakukan akan hidup. Tidak begitu. Perjanjian baru itu berbicara keintiman dengan Tuhan. Melakukannya dengan iman. Kalau iman pasti dengan pengertian. Karena tahu yang dia percayai. Iman itu identik dengan percaya. Iman itu perkataan dari Tuhan. Bagian kita itu percaya. Begitu ya. Karena iman itu roh, iman diberikan. Percaya itu kita mempercayai perkataan Tuhan. Baru itu jadi iman. Nah, jadi perbedaannya di sana. Jadi kita jangan terjerat perjanjian baru. Tapi nyawanya perjanjian lama. Siapa yang melakukan akan hidup. Itu tidak berdasarkan iman. Itu berdasarkan perbuatan. Jadi ngerti nggak ngerti melakukan hidup. Dan itu nanti akan menjadi roh agamawi yang sangat kejam. Ya, banyak ya peperangan pakai agama gini gitu ya. Dan bisa kejam. Gitu ya. Dan bukan itu. Perjanjian baru adalah berbicara semua didasarkan atas iman. Ya. Oke. Ibrani 9 ayat 10. Karena semua itu di samping makanan minuman dan pelbagai macam pembasuhan,
hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah ini peneguhan-peneguhan terus hebat. Kitab Ibrani berbicara iman dahsyat. Ya. Nah, jadi perjanjian lama itu peraturan-peraturan untuk hidup insani, jasmani, peraturan-peraturan berlakunya sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, kapan waktu pembaharuan? Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Ya, kita udah tahu. Jadi begitu pembaharuan datang, kita hidupnya itu sudah tidak lagi dasarnya seperti perjanjian lama. Ya, tetapi ada banyak aturan seperti upacara dan lain-lain sudah tidak dilakukan. Tetapi peraturan-peraturan hukum-hukum moral, yaitu tetap hormati orang tua, sembah Tuhan, nah itu tetap ya. Tetapi peraturan-peraturan liturgi agama, penyembahan bait Allah, gini gitu, nyembelih kambing, nah itu semua sudah selesai. Ya, itu perlambang dan aslinya sudah datang. Jadi tidak dilakukan lagi. Itu ya. Nah, pembaharuan. Jadi tetap kita melakukan firman Tuhan. Seperti di perjanjian lama itu juga hukum-hukum yang bagus itu tetap kita lakukan. Cuman dari iman. Ya, beda lagi ya. Dari iman. Kalau dulu nggak ngerti pun ya dia lakukan, dia benar. Tapi sekarang nggak bisa, harus dari iman. Semua di luar iman adalah dosa. Makanya Alkitab kita kan bagus ya, perjanjian lama, perjanjian baru. No, bagus ya. Jadi itu pas. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. No, jelas ya. Bukan karena perbuatan kita Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, jelas ya. 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jelas, pembaharuan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Di dalam roh. Dia bersihkan. Ya, dilimpahkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Nah, ya kan? Pas banget ini. 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, begitu kita mengalami kelahiran baru, kita diperbaharui oleh Roh Kudus itu, oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, dan itu berupa iman. Pembaharuan itu ya. Nah, setelah itu ayat 7 dikatakan kita berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, pengharapan kita berarti kita sudah dengar dulu janji-janji Tuhan, baru kita percaya itu jadi pengharapan. Ya. Dan itu berhak kita terima ketika kita punya iman. Nah, ini gambaran ini belum masuk inti. Sekarang kita masuk kepada intinya. Ya, tadi itu pintu masuk biar jelas, biar nanti lebih gampang. Oke? Sekarang kita masuk intinya. Iman adalah dasar. Tadi udah ya, fondasi. Nah, ini sekarang yang kedua. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini tulis. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Fondasinya kita udah bahas. Berarti iman adalah titik-titik fondasi ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kalau dibelah, dilihat isi dalamnya, itu adalah pengharapan dan bukti. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dalamnya iman kalau dibedel isinya itu pengharapan dan bukti. Nah, itu berarti perkataan Tuhan itu harus mengandung dua itu. Pengharapan dan bukti. Pengharapan dan bukti ini adalah final. Nah, kita tarik mundurnya. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, itu pengharapan. Jadi Tuhan janji, contoh yang paling panjang lah.
Janji masuk surga, kehidupan kekal ya. Diselamatkan ya. Nah itu begitu kita percaya, itu jadi pengharapan. Pengharapan kita masuk surga. Dan pengharapan itu banyak. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Dan ada yang nanti mati baru digenapi. Masuk surga contohnya gitu ya. Dan terus lain-lain banyak. Nah jadi yang dimaksud pengharapan itu yang tidak kelihatan. Ya, janji-janji Tuhan tidak kelihatan. Ya, bahkan lebih banyak lagi yang belum terrealisasi. Ya, kehidupan kekal itu ya. Nah, ini berbicara mengenai pengharapan. Dan yang kedua, ini bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu apa? Pengharapan tadi yang nggak kelihatan. Tapi ini ada buktinya. Bukti itu terlihat. Nah, jadi iman itu di dalamnya ada dua unsur. Kelihatan dan tidak kelihatan ada di dalamnya. Yang tidak kelihatan itu janji Tuhan yang kita percaya berupa pengharapan. Nah, sekarang berbicara mengenai bukti. Jadi janji itu kenapa bisa milik kita? Karena kita punya bukti kepemilikan daripada janji itu. Nah, kita lihat ya. Nah, apa itu bukti? Bukti terlihat. Pengharapan tidak terlihat. Ya. Nah, terlihat itu berarti manifest daripada iman. Karena iman itu aktif tadi saya bilang. Ya, mendengar, mengerti, maka berbuah. Nah, berbuah itu adalah bukti iman yang hidup, aktif. Buah-buah roh, perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu buah-buah roh, itu bukti bahwa iman kita hidup dan itu bukti kepemilikan janji-janji Tuhan. Jadi waktu kita menggenapi bukti itu, berarti bukti itu di mata Tuhan sah sebagai materai kepemilikan janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, masing-masing janji Tuhan waktu di bumi itu beda-beda dan bisa juga sama globalnya. Tetapi keselamatan semuanya sama. Ya. Oke. Nah, itu adalah isi daripada iman. Nah, bukti berarti melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa sih? Yaitu perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu kan ada dua. Harus dilakukan dan jangan dilakukan. Jangan dilakukan itu juga perintah. Misalnya, jangan nyembah, jangan korupsi. Ketika kita nggak korupsi, diam aja. Diam berarti bukan nggak melakukan. Diamnya aktif. Karena melakukan perintah Tuhan, jangan korupsi. Nah, gitu ya. Nah, jadi banyak anak-anak Tuhan ini salah menggunakan iman. Tadi saya sudah bilang, iman itu pengenalan akan Tuhan. Titik balik pertobatan. Jadi, aslinya tujuan daripada iman itu, yang kita kejar, kita kuat, kita perbanyak adalah bukti. Karena begitu kita punya bukti, buah-buah roh itu, berarti kita punya materai, kita punya bukti kepemilikan janji. Nah, banyak anak-anak Tuhan itu ingat janji-janjinya, tok mengabaikan bukti. Dia nggak kejar pengenalan akan Tuhan, dia nggak kejar pengertian akan Tuhan, tetapi dia klaim tok janji-janji Tuhan. Ya. Nah, begitu. Jadi fokus kita itu memperbanyak bukti, memperkuat bukti. Karena bukti itu yang menjadi sah bahwa kita memiliki janji-janji firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan menggenapkan janji itu kan gampang sekali. Ya toh? Tetapi kenapa ditunda? Apa karena kita tidak mempunyai bukti kepemilikan janji itu? Jadi iman itu seperti mata uang, ada dua sisi. Terlihat dan tidak terlihat. Ya, yang terlihat bukti kepemilikan yang tidak terlihat. Jadi tidak bisa kita satu tok mau enaknya sendiri. Mau terima janji Tuhan tok. Tidak seperti itu. Bahkan Tuhan condongnya banyak sekali berkat Tuhan itu bersyarat dan itu pasti. Lakukan perintah Tuhan, nah ada upahnya. Nah seperti itu berkat-berkat Tuhan.
Karena tidak mungkin kalau manusianya kita itu nggak serupa dengan Tuhan, nggak baik, terus berkat datang terus. Tidak mungkin. Hidup kita aja tidak jadi kesaksian yang baik buat tetangga, buat semua relasi kita. Ya kan? Nah, jadi kalau itu berbicara berkat mengenai keuangan, harta ya. Nah, seperti tadi ya. Oke. Nah, jadi itu berbicara isinya iman. Ya. Terlihat dan tak terlihat. Sekarang kita pelan-pelan. Yang tidak terlihat. Pengharapan, ya. Roma 8 ayat 24. Itu dua-duanya kuat sekali. Pengharapan dan bukti itu unsur kuat sekali yang menyelamatkan kita. Bukan salah satu, dua-duanya ya. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah ini yang yang asik banget, menarik banget nih teman. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Loh, dalam pengharapan ya, bukan oleh pengharapan ya diselamatnya, dalam pengharapan, ya. Nah, dalam pengharapan itulah kita melakukan banyak bukti supaya kita diselamatkan kan? Ya, tapi ingat ya, bukti itu adalah percaya perkataan Tuhan. Jadi nanti yang memproduksi kita melakukan bukti-bukti itu bukan kita, tapi manifest daripada Roh Kudus yang di dalam kita. Ya. Dan itu semua di dalam pengharapan. Jadi orang Kristen yang hidup benar nih ya, OTW itu hidup di dalam pengharapan. Banyak orang yang putus pengharapan, yang gak ada pengharapan, itu dia berani melakukan sesuatu yang radikal, yang ngawur. Itu banyak. Ya contohnya ada orang bunuh diri ya. Kenapa? Karena dia gak ada pengharapan. Dia gak punya itu pengharapan. Nah jadi dia melakukan yang radikal, yang merugikan seperti itu. Ya, berarti apa itu? Tidak ada iman. Ya kan? Karena pengharapan itu adalah bagian daripada iman. Dan pengharapan itu kuat sekali. Supaya kita tetap di dalam Tuhan. Nah, di dalam pengharapan itu. Nah, pengharapan itu pasti pengharapan akan janji-janji Tuhan yang kita percayai. Tadi saya bilang gitu ya. Oke. Nah, janji-janji Tuhan pun bukan sembarangan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, jadi perjanjian Tuhan itu diberitahu kepada mereka yang bergaul karib, yang intim dengan Tuhan. Jadi waktu firman janji-janji Tuhan yang luar biasa yang kita dengar nih. Di RA, di gereja, dimanapun. Kita dengar secara visual nih. Secara jasmani. Tetapi kepada yang tidak intim sama Tuhan. Cuman secara jasmani tok. Tidak sampai ke roh. Jadi Tuhan Yesus tidak memberitahukan janjinya. Atau dengan kata lain Tuhan Yesus tidak bertanggung jawab merealisasikannya. Karena tidak keluar dari mulut Tuhan untuk pribadi per pribadi. Ya. Nah, jadi kalau yang intim dengan Tuhan, ketika kita dengar sharing, dengar khotbah, ada janji-janji firman Tuhan. Nah, waktu kita dengar secara alam jasmani, secara rohaninya pun kita dengar. Karena Tuhan ngomong, perjanjiannya diberikan kepada yang takut akan Dia. Ya. Jadi kita bisa confess, kita bisa declare janji-janji Tuhan. Yang penting posisi kita di posisi Maria. Intim setiap hari dengan Tuhan. Karena janji itu milik kita. Tetapi fokus kita bukan pada janji. Kita hidup di dalam pengharapan. Tapi fokusnya adalah bukti. Karena hidup hafal janji Tuhan.
hidup tanpa bukti kepemilikan janji sia-sia. Itu yang namanya iman kosong, tanpa fondasi. Bangunan rumah itu dengar nggak melakukan, hancur. Yang berfondasi, rumahnya utuh, dengar itu melakukan. Ya. Jadi orang yang beriman itu pasti memiliki janji. Kita bingung ya, kapan Tuhan ngomong, denger enggak gitu ya. Tapi ya kita enggak bisa 100% audible dengan suara Tuhan. Tapi yang jadi patokan itu ya firman-Nya itu. Oh, mengatakan begitu. Nah, kita jadilah orang yang beriman. Di posisi Maria, itu pasti janji-janji itu milik kita. Dan kita fokusnya pada pengejaran akan bukti. Dan bukti itu nanti jalannya sesuai dengan visi Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Dia. Cocok. Dan pengharapan itu sudah ada barangnya. Tetapi itu di alam roh tidak terlihat. Kenapa dikatakan sudah ada? Karena itu sudah keluar dari mulut Tuhan. Karena Tuhan tidak terikat oleh dimensi waktu. Ketika Dia sudah ngomong, Dia tidak terikat dengan dimensi waktu. Dan itu dikatakan 1000% itu realisasinya karena Tuhan tidak bisa berbohong dan Dia tidak mungkin berbohong. Jadi itu suatu kepastian. Nah, sekarang berbicara yang terlihat. Ya, yang terlihat itu bukti. Nah, ini sebagai bukti kepemilikan janji tadi. Kalau tanpa bukti, semuanya akan sia-sia. Kita nggak punya bukti kepemilikan janji-janji Tuhan. Ya, dan bukti itu adalah, tadi udah saya ngomong sedikit, yaitu perbuatan dan perkataan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu buah-buah roh. Di mana buah-buah roh itu keluar? Dengar dan mengerti. Kita harus punya fondasi firman yang urut dari bawah. Kalau tentang iman berbicara dari awal iman itu apa sih? Iman adalah mendengar perkataan Tuhan. Itu fondasi. Kalau membahas yang iman, jangan keluar daripada ayat ini. Terus banyak tentang iman. Itu fondasi-fondasi yang harus kita bangun. Ya, menjadi satu bangunan, menjadi satu pola pikir. Jadi kita nggak gampang digoyahkan. Ya, nah, jadi begitu kita mempunyai bukti, itu tandanya iman hidup. Jadi iman ada dua. Yang benar itu iman hidup. Yang satunya menyerupai iman, tapi nggak hidup. Yang dinamakan iman kosong. Itu rumah, bangunan rumah iman tanpa fondasi. Itu rumah kosong. Rumah kosong tidak ada kuasanya, tidak menyelamatkan. Ya, kalau rumah itu berfondasi, itu namanya iman yang hidup. Iman hidup itu bergerak dan dia menyelamatkan, dia ada kuasanya. Ya, dan isi iman yang hidup yaitu ada dua, pengharapan dan bukti, seperti tadi dikatakan. Jadi perkataan Tuhan itu yang kita tangkap digolongkan menjadi dua. Perintah dan janji. Saya ini lagi baca di Keluaran. Jadi seru banget. Jadi semua Keluaran itu berbicara perintah Tuhan dan janji Tuhan. Untuk masuk tanah Kanaan. Terus perintahnya kamu mesti gini gitu baru nanti kamu menikmati. Semua seperti itu. Jadi rupanya perjanjian lama seperti itu. Taat perintahnya, nanti dia kasih janjinya. Ya, hidup di kelimpahan, di tanah yang penuh susu dan madu, tanah Kanaan itu. Ya. Nah, itu tadi adalah bukti. Ya. Bukti adalah menandakan, membuktikan kita itu punya iman yang hidup. Ya, itulah buktinya. Nah, iman itu kalau belum terbukti, manusia ini di bumi belum bisa lihat, walaupun sudah ada buktinya. Tuhan ngomong sudah sah ada bukti. Ketika pertobatan, ketika pola pikir kita berubah, itu cukup buat Tuhan, cukup dicatat kita sudah punya bukti.
Ya, walaupun perbuatan dan perkataannya belum dilakukan, tapi ketika pikiran berubah itu sudah sah, kepemilikan itu sudah bukti di mata Tuhan. Contohnya, kita mengingini wanita kan ada ya. Nah, itu sudah berzina katanya. Ya toh? Loh, kan belum dilakukan. Nah, tapi di dalam otaknya sudah tergambarkan, itu sudah bukti. Dan itu sah. Karena itu nanti yang bakal dilakukan gitu ya. Nah, itu udah sah. Jadi ketika pola pikir kita berubah, itu udah sah, kita punya bukti terhadap janji-janji Tuhan. Ya. Kepemilikan janji-janji Tuhan. Jadi yang kita kejar adalah memperbanyak dan memperkuat bukti-bukti kepemilikan firman itu di dalam hidup kita, ya, menjadikan kita serupa dengan Dia. Iman adalah bukti. Ulangan 5:32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Lakukanlah apa? Perintah Tuhan, ya. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah ini. Lakukan perintah Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini berbicara apa sih? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Maksudnya adalah presisinya, ketepatannya. Seperti yang Tuhan maui. Jangan meleset. Apa itu enggak namanya pengertian? Kalau enggak ngerti perintahnya, bisa enggak melakukan ketepatan perintah Tuhan? Bisa enggak? Enggak bisa. Contohnya, saya ngomong-ngomong sama Lili aja ya. Kadang sama pembantu ini, udah diperintahin. Tetap aja ngerti ngomongnya, tapi meleset tetap. Yang dilakukan tetap kita lihat itu salah gitu loh ya. Enggak sama. Enggak sama seperti yang dimaksudkan, yang diperintahkan gitu ya. Jadi, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Itu berbicara melakukan itu dengan presisi, dengan ketepatan. Jadi sampai kepada motivasi melakukannya, tujuan melakukannya itu persis sama seperti yang Tuhan maui. Ya, paling gampang saya pernah bilang itu mengenai persepuluhan kan ya. Melakukan persepuluhan, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri itu maksudnya jadi wah nanti tingkap-tingkap langit dibuka, kerjaanku lancar gini gitu. Nah, melakukannya dengan motivasi yang salah, itu menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Padahal Tuhan maksudkan di firman-Nya itu perpuluhan itu apa? Untuk menyediakan persediaan makanan di rumahku. Nah, kita bukan untuk dagang sama Tuhan. Nah, itu yang dimaksudnya jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jadi sampai kepada kedalaman pengertian firman itu kita presisinya baru pas seperti kehendak Tuhan. 100%. Sulit, ya sulit, tapi ya itu target kita. Ya. Jadi pengertian Tuhan itu tidak bisa kita duga-duga, tidak bisa. Ya. Yesaya 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak lesu, tak terduga pengertiannya. Pengertian nggak bisa kita tebak-tebak, duga-duga nggak bisa. Kita bisa ngerti hanya kalau Tuhan memberikan pengertian, mengajari melalui Roh Kudus. Baru keluar itu pengertian sah dari Dia. Kalau nebak-nebak, kalau ilmu cocok logi, itu pasti nanti kesasar, tersesat. Gitu ya. Nah, jadi perlunya posisi Maria keintiman Tuhan karena pengertian itu tidak bisa dicari. Tuhan yang mengungkapkan kepada siapa Dia mau, yaitu orang yang berkenan, orang yang intim dengan Dia, orang benar-benar cari pribadinya, baru Dia berikan pengertiannya. Dan itu adalah modal, itu adalah iman. Itu adalah modal kita mempunyai bukti kepemilikan janji-janji Tuhan yang luar biasa.
29-nya dia memberi kekuatan kepada yang kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kekuatan apa sih? Ya Injil, kekuatan Tuhan. Pengertian itu memberikan kekuatan kepada kita. Jawaban-jawaban doanya. Memberi semangat karena ada Roh Kudus. Dia menghidupkan kita, menggerakkan kita. Makanya waktu kita intim sama Tuhan, hidup kita beres sama Tuhan, ada masalah tetap ada, tapi kita bisa melewatinya dengan ringan. Ya, kalau di luar Tuhan udah stres gak karuan. Ya, 30, orang muda menjadi lelah, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini yang jauh sama Tuhan. Gak peduli orang muda ototnya kuat, tetap aja letih lesu. Ya, tetap aja taruna itu yang hebat perangnya tetap tersandung. Tanpa firman Tuhan, tanpa pengertiannya yang tadi dibilang. Tidak bisa. 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan itu adalah pengertian daripada firman yang tadi di ayat-ayat sebelumnya. Ya, menanti-nantikan Tuhan adalah maksudnya di posisi Maria, kita setia baca firman Tuhan. Itu kita menantikan Tuhan memberikan pengajarannya. Karena apa? Ujungnya kita dapat kekuatan. Dari Injil itu kekuatan. Maka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Nah, oleh kekuatan Tuhan itu yang Roh Kudus di dalam kita. Kita itu tidak lesu mengejar Tuhan. Kita juga tidak lelah berjalan, gitu ya. Saya ingat saya ini udah mungkin lebih 10 tahun ya, yang tugasnya itu bikin sharing terus saja ini ya, udah puluhan tahun. Tambah semangat loh, bukan tambah aduh bosen terus gini, enggak loh, tambah semangat, tambah cari, tambah gali terus gitu ya. Nah, ini berkat Tuhan luar biasa ini ya. Memang kalau ada firman Tuhan, ada Roh Kudus itu lebih ringan menjalani hidup-hidupnya gitu ya. Daripada tanpa dia, wah itu berasa benar-benar berat ya. 27, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah ini, kalau orang jauh sama Tuhan, dia merasa hidupnya tersembunyi. Kok aku itu nggak diperhatikan Tuhan ya? Doa nggak dijawab, gini gitu. Juga nggak ada janji-janji Tuhan realisasi sama sekali. Kok kayaknya hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hak-hak tidak diperhatikan Allah. Ya janji-janji. Karena hak itu adalah pemberian Tuhan yang terus kita jadi haknya. Tapi hak-hak itu tidak diperhatikan Tuhan. Ya karena buktinya nggak punya. Janji-janjinya yang ya ada yang terrealisasi. Itu yang namanya tersembunyi. Dan itu berbicara orang yang jauh tidak intim dengan Tuhan. Dan dia tidak memiliki iman. Sepertinya dia itu tersembunyi. Dan haknya dia tidak dapat sama sekali. Karena janji itu tidak diberikan, tidak diberitahukan kepada yang tidak intim, yang tidak intim sama Tuhan. Ya. Ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, ini yang ulangan tadi ya, Allahmu, haruslah kamu jalani. Loh, harus kamu jalani, harus kamu lakukan. Itu menjadi bukti supaya kamu hidup. Supaya itu berarti harus dilakukan dulu buktinya, baru supaya kami hidup, baru kamu dapat kehidupan, baru kamu dapat janji-janji Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan itu bersyarat harus mempunyai bukti kepemilikan janji itu. Ya, supaya kami hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini perjanjian lama isinya gini melulu. Lakukan supaya kamu gini, lakukan ntar kamu dapat berkat, kelimpahan dan lain-lain. Itu perjanjian lama banyak sekali seperti itu. Jadi jangan salah, iman bukan untuk hanya sekedar klaim janji-janji Tuhan yang kita mau, yang kita butuh. Tetapi
kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Bahkan kita tidak mengejar, memproduksi bukti oleh karena pengertian kita akan pengenalan akan Tuhan. Kita tahu Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama seperti ini. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, penambahan, diberikan semua berkat. Ketika carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah? Apa sih kebenaran? Nah, kan gitu kan? Oke. Kerajaan Allah itu bukan berbentuk fisik kerajaan seperti yang kita tahu di dalam sejarah-sejarah ya, kerajaan Majapahit apa, bukan seperti itu. Ya. Tapi kerajaan Allah itu sudah ada di muka bumi ini. Ya, karena banyak orang yang sudah mendapatkan penambahan berkat dari Tuhan. Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya turun di dalam pribadi orang itu. Kita suruh cari nih pribadi masing-masing. Kita udah tahu nih. Carinya itu berupa posisi Maria, ya. Jadi apa itu kerajaan Allah dan kebenaran? Supaya janji-janji Tuhan, penambahan itu terjadi. Nah, itu berbicara kerajaan Allah dan kebenaran itu berbicara iman. Dan kerajaan Allah itu adalah tatanan, adalah sistem, adalah peraturan-peraturan. Itu namanya kerajaan Allah. Sistem kerajaan Tuhan itu. Apa itu? Itu bentuknya di tubuh kita. Kita terimanya berupa pola pikir yang baru. Yaitu pikiran Kristus. Itu adalah sistem kerajaan Tuhan. Apapun ada di sana. Pengelolaan keuangan. Itu ada di sana. Pola pikir yang baru seperti pikiran Kristus. Itu pikiran pengelolaan keuangan kerajaan Allah. Nah, dalam berinteraksi, dalam semuanya, nah itu butuh kerajaan Allah. Yaitu sistem, nilai-nilai, kerangka berpikir, pola pikir itu kerajaan Allah. Yang ada di pikiran kita. Kerajaan Allah dan kebenaran. Udah tahu ya, kalau kebenaran ya. Yaitu firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu berbicara kebenaran. Oke? Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Iman itu benar-benar penting-penting super dan harus dimengerti, harus benar-benar mendarat. Karena waktu Tuhan Yesus datang, baik pengangkatan atau yang lain-lain, kematian dan lain-lainnya, itu Tuhan berbicara apakah ia mendapatkan iman di bumi. Kita contoh rapture, Tuhan datang nih, ya. Jika anak manusia datang, rapture. Dia ngomong apakah ia mendapati iman di bumi. Yang Tuhan cari iman, yang artinya apa? Artinya dia cari perkataannya sendiri yang pernah keluar dari mulutnya berkata kepada manusia. Siapa yang masih menyimpannya? Siapa yang masih percaya? Itu yang dia cari. Jadi artinya apa? Tuhan datang itu cari. Siapa manusia yang punya iman? Karena dia intinya cari perkataannya dia yang sudah terlepas dari mulut dia. Ya, jadi dia cari siapa yang punya iman. Dengan kata lain ini ya, saya kasih semua syarat-syarat ya. Siapa yang masih intim dengan Tuhan? Siapa yang masih di posisi Maria? Dengar dan renungkan. Siapa yang selalu mempunyai waktu-waktu sabat dengan Tuhan? Kita udah bahas kemarin. Di posisi Maria, siapa baca Alkitab tiap hari? Siapa bangun rumah iman yang baru dengan fondasi batu? Dan siapa yang sudah menghancurkan rumah lamanya? Siapa yang OTW menjadi serupa dengan dia? Siapa yang pikirannya, pola pikir sudah berubah, sudah bertobat? Siapa yang sudah berbuah? Begitu kan? Nah itu semua kan berbicara iman yang tadi. Nah,
Sambung ya. Nah, ini tadi berbicara iman. Tuhan Yesus datang cari iman. Berarti cari perkataannya sendiri. Siapa yang masih percaya dan terus hidupnya berbuah. Dan dia mempunyai iman. Baru dia diangkat itu ya. Jadi kalau di dalam gadis itu, yang pelitanya masih menyala. Ya, linknya kita benang merah nyambung semua. Oke? Siapa yang masih intim dengan dia? Itu ya salah satunya ya. Nah, Efesus 3 ayat 17 dikatakan gini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, kita fokus pada ini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ini keintiman. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Oleh apa? Imanmu. Ya. Imanmu yang Tuhan, artinya Tuhan sudah memberikan iman itu pada kita. Jadi oleh iman yang hidup. Nah itulah namanya keintiman. Tuhan di dalam kita, kita di dalam dia. Seperti pokok anggur, kamu nggak bisa berbuah kalau nggak di dalam Tuhan. Nah, baru kita tahu sekarang, iman itulah tanda keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Keintiman yang benar adalah menghasilkan buah, seperti pernikahan suami istri yang resmi. Nah, dia intim terus mempunyai anak berbuah, seperti itu juga. Ya, iman itu aktif. Dan iman itu tanda keintiman kita dengan Tuhan. Itu tanda Tuhan di dalam kita, kita di dalam dia. Amsal 9 ayat 10. Ini saya kasih banyak firman supaya kita tidak melenceng. Supaya kita itu mempunyai batu fondasi seperti tadi. Dengan struktur yang kuat. Ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Berarti nggak ada pengertian, nggak bisa kenal Tuhan. Dan pengertian itu diberikan Tuhan. Tidak bisa kita cari. Karena pengertiannya tidak diduga, tidak terduga. Dan pengertian itulah pengenalan tadi identik dikatakan itu iman. Jadi iman itu aktif karena mengerti. Ya. Jadi jelas rangkaian-rangkaiannya semuanya ya. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai akhir zaman. Mengenai materai. Mengenai iman, ini nyambung semuanya. Mengenai pola pikir, ya. Wahyu 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini berbicara akhir zaman ya. Sebelumnya, jangan merusakkan bumi dan laut sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi, bukan cuma antikris di dahi doang. Dia itu, maksudnya di dahi itu adalah materai. Dahi kita itu diisi oleh apa? Kalau diisi oleh Tuhan, ya, itu berarti itu materai dari Tuhan. Kalau diisi oleh si iblis, si setan melalui hawa nafsu kita, pikiran kita, semua kita itu si antikris. Berarti itu meterainya dari antikris. Yang di ngomongin itu 666 gitu loh. Ya, tapi itu kan lambang ya, bukan benar-benar batuknya dikasih 666 bukan. Nah, contoh ini hamba Allah, meterainya ada di dahi. Sampai sekarang pun itu bukan tanda fisik. Gak ada hamba Allah yang dahinya ada tanda, kan gak ada. Ya toh? Kita nih berenam nih hamba Allah, coba lihat dahinya. Kan masih mulus.
Paling ada tanda jerawat. Ya, nah jadi gitu. Meterainya di dahi mereka. Loh, apa itu meterai? Apa itu yang ada di dahi kita? Nah, meterai itu adalah bangunan rumah iman yang baru. Pola pikir yang baru. Yang di dahi, itu di pikiran kita, di otak kita. Itu yang dimaksudkan meterai keselamatan. Makanya ketopong keselamatan itu berupa helm di kepala. Jadi nggak ada itu, tidak ada meterai, tidak selamat. Jadi si setan pun juga gitu. Kalau nggak ada tanda dari Tuhan, berarti di dahinya itu tanda kepemilikan setan. Wahyu 20 ayat 4, ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada yang hamba Tuhan beneran tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Nah, dahi itu adalah tempat tanda. Itu nanti diberi tanda dari Tuhan atau dari antikris, setan. Nah itu. Jadi kalau tidak menerima tanda dari si iblis, yaitu pola pikir lama kita itu rumah bangunan lama, nah itu kita menjadi milik Tuhan. Karena ada bangunan baru, rumah iman yang baru. Wahyu 14 ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Nggak usah terusin. Ya, ayat 9. Yang menyembah binatang itu menerima tanda pada dahinya. Menyembah itu adalah ketaatan. Ikut apa yang jadi perintahnya. Jadi kalau tanda di dahi apa? Pola pikirnya pola pikir setan. Jadi yang semua yang dilakukan iya kehendak setan. Yaitu namanya menyembah setan. Jadi apa tanda di dahi? Pola pikir. Bangunan rumah. Apa isi dahi kita? Bangunan rumah iman yang baru atau bangunan lama. Itu materai namanya. Ulangan 11 ayat 8. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini Ulangan 11 ayat 18. Ya, perjanjian barunya itu merenungkan supaya masuk di dalam kepala. Tetapi di Ulangan 11 ini, perjanjian lama itu mengikat sebagai tanda di tangan dan lambang di dahi. Makanya ada dulu tefila namanya, ditaruh di dahi sini, terus di tangan diketik-ketik itu, ingat nggak gambarnya? Nah, itu perjanjian lamanya. Tapi perjanjian baru yang dimaksud Tuhan itu adalah supaya hukum-hukum perkataan Tuhan itu masuk di hati kita dan menjadi pola pikir kita. Itu maksudnya di dahi. Ya toh? Di ayat A-nya ini, kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan di jiwamu. Jiwa itu apa sih? Pikiran, kehendak kan? Jadi nyampenya di hati, terus jadi nyampe ke jiwa, ke pikiran dengan cara pertobatan, mengerti. Baru pikiran berubah, baru firman Tuhan menjadi bagian kita. Keintiman dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Oke. Efesus 6 ayat 17 dikatakan gini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, yang kita lihat ketopong keselamatan. Ketopong itu helm. Di ngomongin itu firman Allah bahannya.
Nah, makanya ini berbicara keselamatan. Pengertian yang membentuk pola pikir baru ini gak main-main. Itu adalah iman dan itu adalah ketopong keselamatan. Tanpa itu tidak selamat. Maksudnya begitu. Dan itu pengertian merupakan perlengkapan senjata Allah yang vital. Itu doktrin, itu berbicara keselamatan. Yang gak bisa enggak ada. Nah, ini tadi firman sudah selesai. Ini berbicara mengenai iman, ya, di kedalaman. Dan sampai kita tahu isi iman, dan iman itulah nanti yang menjadi materai kepemilikan janji, dan bahkan iman itu nanti menjadi tanda di dahi bahwa kita itu milik Tuhan. Dan jika Tuhan datang nanti, pengangkatan, itu kita masuk bilangan yang dicari Tuhan. Karena di dalam kita ada imannya. Begitu ya. Nah, dari sini kita itu akan ketemu. Pernah dulu visi dan misi itu berproses. Pernah dulu dibilang gitu ya. Dan dari kedalaman ini kita udah tahu sekarang. Visinya apa sih? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Misinya gimana? Misi adalah gimana caranya jadi serupa dengan Kristus. Ya di posisi Maria, nggak ada yang lain. Dengar firman dan renungkan. Ya, supaya beroleh pengertian. Dan itu cocok dengan di perjanjian baru. Pembaharuan budi, itu ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 2. Karena posisi Maria, pikiran kita berubah. Sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh yang hidup. Perbuatan dan perkataan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu harus dipegang. Oke, firman-Nya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.